Salam sahabat. Hari ini Rabu 25 Maret 2026, kita belajar dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Tema kita, tegar di tengah gemuruh zaman. Seorang anak curhat karena dijauhi teman-temannya, padahal ia merasa tak bersalah. Setelah ditelusuri, ternyata mereka iri pada prestasi akademiknya. Apakah ia harus mengorbankan kemampuannya demi menyenangkan hati teman-temannya? Dalam pengajaran kepada para murid menjelang peristiwa penangkapan dan penyalibannya, Tuhan Yesus memperingatkan mereka tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi karena pilihan mereka mengikut Tuhan Yesus. Dunia membenci para murid karena mengetahui bahwa para murid adalah milik Kristus dan bahwa dunia tidak mau menyerahkan cara dan gaya hidup mereka kepada Tuhan. Penolakan ini adalah karena mereka tidak mengenal Allah Bapa secara pribadi. Pikiran dan hati mereka dibelenggu oleh anggapan dan tafsiran yang tidak akurat. Penghiburan kepada para murid adalah bahwa kebencian dunia sudah diketahui oleh Tuhan Allah melalui nubuat-nubuat yang diucapkan oleh para nabi. Maka dari itu, Yesus menegaskan kehadiran Roh Kudus yang akan menjadi pendamping dan penguat iman mereka. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus, sehingga para murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menjadi saksi bagi Kristus dan membagikan berita Injil-Nya, bahkan di tengah penganiayaan sekalipun. Melalui pengajaran ini, Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa untuk menjadi murid-Nya, mereka harus siap membayar harga. Dunia akan menentang dan menolak pengikut Kristus. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus juga sudah mengalami kebencian yang sama. Ini adalah kenyataan dari hidup di dunia yang jatuh dan menolak Tuhan, tetapi kita tidak sendiri. Roh Kudus hadir untuk menguatkan, menghibur, dan memampukan kita membagikan kasih serta pesan Kristus. Saat menghadapi penentangan, temukanlah keberanian dengan mengetahui bahwa kita dipilih dan diberdayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi kebenaran dan kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bangun kembali pagi ini. Kami sujud di hadapan-Mu dan menyadari bahwa hidup di zaman ini seringkali terasa berjalan melawan arus. Dunia menawarkan nilai-nilai yang berbeda dengan kebenaran-Mu, dan terkadang kami merasa asing karena iman kami. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa dunia membenci kami, namun dunia telah lebih dahulu membenci Engkau. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami keluar dari dunia ini untuk menjadi milik-Mu. Biarlah kesadaran ini tidak membuat kami takut, melainkan membuat kami merasa aman dalam pelukan-Mu. Berikan kami ketegaran hati, agar kami tidak goyah oleh tekanan zaman. Ajar kami untuk tetap mengasihi saat kami dibenci, dan tetap membawa damai saat dunia penuh dengan pertikaian. Sebagaimana Engkau tetap setia sampai akhir, berikanlah kami ketekunan untuk tetap memegang perintah-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memberikan kami keberanian untuk tetap bersaksi tentang Engkau melalui tindakan dan perkataan kami. Di tengah zaman ini, biarlah hidup kami menjadi bukti nyata akan kasih dan kuasa-Mu. Tegakkanlah kaki kami di atas batu karang yang teguh. Biarlah iman kami tertanam jauh di dalam kasih-Mu. Kami percaya bahwa bersama-Mu kami akan beroleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Karang yang teguh, kami berdoa. Amin.